Yap, welcome back with me again. Nama gua Paul. So today gua akan nge-review salah satu produk yang datang dari Pure In Indonesia. Produk ini gua beli di Tokopedia dan link pembeliannya akan gua tulis di kolom deskripsi. Ya, fungsi kegunaan dari alat ini adalah, jadi alat ini itu merupakan alat untuk mensterilisasi dan membunuh virus dan bakteri yang katanya sinar UV itu bisa membunuh 99,9% virus dan bakteri yang ada di muka bumi ini. Barang-barang yang bisa muat di box ini contohnya smartphone, terus jam tangan, kunci-kunci, masker, dan semuanya yang sering dipegang oleh tangan kita yang mengandung banyak bakteri dan virus ini. Iya, jadi kotak ini nggak gede-gede amat, nggak bisa muat. Di sini kan ditulis mobile phone, jadi ukurannya kecil, kotaknya nggak bisa muat yang gede-gede kayak botol susu, kayak alat makan mungkin bisa ya, garpu, sendok yang ukurannya nggak gitu panjang, bisa dimasukkan ke dalam sini. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita unboxing. Oh ya, sebelumnya ini sudah gua unboxing terlebih dahulu untuk mempelajari cara kerjanya. Di sini emang sudah tidak disegel lagi, udah dari sananya. Di sini tertulis mobile phone wireless charging sterilizing box. Inputnya itu 5 volt 3 ampere, berarti 18 watt. Maksimalnya 3 kali 9 27 watt. Wireless outputnya itu bisa 15 watt. Cukup cepat ya, 15 watt. Nanti kita coba tes. You feel like outputnya hanya 2 watt, jadi tidak gitu makan watt yang besar. Size-nya itu 210 x 120 x 62 mm atau 21 cm x 12 x 6,2 cm. Colornya nggak ditulis, nggak dicentang, tapi gue dapetnya yang white dan buatan Cina. Oke, ini produknya. Ini kira-kira segini. Ini iPhone XR yang gue punya, ukurannya masih muat. Di sini tulisannya disinfection box wireless charger. Input, wireless output sama tadi yang kayak diterangkan di box. Ini tidak ada tulisan merek Pure In ya, jadi kemungkinan besar ya ini barang Cina yang datang langsung tanpa dimerekin lagi sama Pure In. Ini materialnya rubber, jadi smartphone yang kalian taruh di sini itu tidak mudah jatuh dan terpleset. Walaupun ya sedikit licin di bagian tertentu, tapi it's okay. Ini mungkin karena gue pakai casingnya. Oke, kita lihat buka di dalamnya ada apa. Ini manual booknya dan ini chargingnya. Chargingnya ini sudah Type C. Charging Type C, dan ini manual booknya. Lampu UV-nya itu ada letaknya di sini, dan di sini tidak ada lampu UV-nya. Jadi di bagian bulutan ini itu bisa ditaruh aromaterapi yang nanti menguap dan memberikan aroma yang harum untuk barang-barang yang sudah disterilisasi di sini. Tapi ini nggak kepake kali ya buat gua. Oke, sekarang kita coba colokkan stop kontak. Untuk pertama kali menyala dia akan berwarna merah seperti ini, kurang lebih sekitar 1 menit. Oke, setelah 1 menit lampu indikatornya akan mati seperti ini. Kalau kita pencet sekali, ini akan berwarna biru, dan ini adalah mode yang melakukan sterilisasi selama 18 menit. Kalau gua tekan 2 kali, dia akan berubah menjadi warna hijau
Mode ini menandakan mode yang dilakukan sterilisasi selama 30 menit. Dan kalau gua taruh smartphone di sini, agak susah ya untuk nyari spot. Nah, oke. Ini sudah melakukan charging. Dia akan berubah warnanya menjadi hijau dan merah. Jadi ada dua warna. Dan berarti ini ada dua proses lagi melakukan sterilisasi dan sedang melakukan wireless charging. Oke, bisa juga untuk Mi 9. Ini sekitar gue buka sekitar 30 derajat ya. Sekitar 30 derajat nih udah mati. Kalau gue buka 20 derajat pun juga sudah mati. Jadi ketika lo buka ini otomatis akan mati sinar UV-nya. Karena sinar UV itu tidak boleh kena mata karena bisa membuat mata mudah sekali katarak. Dan tidak boleh terkena kulit langsung sinar UV itu karena bisa membuat kanker kulit. So, ini dibuat sudah aman untuk mata dan kulit kalian. Oke, ini gue buka dan kita coba tes masuk barangnya satu-satu ya. Ini iPhone XR. Oke, good. Karena ini sinar UV-nya ini ada di atas, maka kalau kalian menggunakan smartphone yang ada casingnya, terutama casing yang rubber, karena casing rubber sangat mudah sekali dihinggapi oleh bakteri. Presentasi bakteri dan virus yang nempel di casing rubber ini lebih tinggi dibanding casing plastik kayak ini. Karena casing rubber ini mempunyai pori-pori yang lebih banyak dibandingkan casing plastik. Jadi gue sarankan untuk casing-casing kalian yang pakainya rubber, ditaruhnya itu casingnya menghadap ke atas karena sinar UV-nya ada di atas. Tapi tenang aja, ini akan mantul ke semuanya karena lapisan ini berwarna putih sehingga lebih memantulkan. Di sini itu ada dot-dot kecil yang bisa membuat handphone kalian itu mengambang, jadi masih terkena sinar-sinar UV yang ada di atas ini. Kalau kalian menggunakan casing plastik, kalian nggak apa-apa bisa menaruhnya menghadap ke atas. Gue sarankan untuk melakukan sterilisasi smartphone itu cukup di 18 menit aja. Tapi kalau untuk masker ini adalah barang krusial yang sangat penting manfaatnya untuk menangkal virus yang ada. Jadi gue sarankan untuk mensterilisasi masker ini selama 30 menit. Untuk masker sama kayak handphone yang menggunakan casing rubber, ditaruh menghadap ke atas karena sinar UV-nya ada di atas. Jadi lebih membunuh kuman, lebih merata, lebih baik dibandingkan kalau maskernya ini dihadapkan ke bawah. Jadi gini, tutup. Ya, tunggu selama 30 menit. Nanti ini akan berbunyi 3 kali dan akan mati lampu indikatornya. Setelah 30 menit kalian bisa buka dan kalian bisa pakai seperti biasa. Ini kebetulan ini nggak muat ya, nggak muat karena terlalu kecil, ini nggak bisa. Jadi yang bisa gue sterilisasi dari TWS ini yaitu isinya aja, karena isinya itu lebih kena ke telinga kita yang kotor itu. Jadi seperti ini, kalian bisa tambah satu kunci. Ya, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian percaya dengan produk ini? Kalau kalian tidak percaya, kalian bisa aja semprotin alkohol ini. Ini merupakan cara yang cepat dan cara yang lebih menjanjikan untuk kalian kalau sedang buru-buru. Misalnya kalian ingin pergi kerja atau pergi ke kantor, kalian tentunya tidak mau kalian menunggu
18 menit untuk mensterilisasi smartphone dan kunci-kunci kalian. Kalian bisa semprot alkohol ini ke handphone smartphone kalian, tapi tentunya smartphone yang sudah IP67, yaitu tahan cipratan, tahan hujan, tahan cipratan, dan tahan debu. Kalian tidak perlu khawatir untuk menggunakan alkohol 70% yang kalian punya untuk disemprotkan ke kaca dan casing depan belakang, dan kalian gosok-gosok. Kalau gua caranya tuh kayak gini, gua semprot 2 kali di belakang, gua gosok-gosok kayak gini. Kebetulan iPhone XR dan Xiaomi Mi 9 gua sudah IP67. Jangan lupa bagian depannya dan sampingnya juga. Sampingnya jangan lupa, samping, semua keseluruhan samping, atas bawah. Kalian lap, kalian olesi. Kalau kurang boleh tambah lagi sedikit. Ini tidak masalah, ini tidak problem, tidak merusak smartphone kalian kok. Ini merupakan cara instan kalau kalian sedang buru-buru mau pergi kerja, mau ke kantor, kuliahan, kerja, sekolah. Ini merupakan cara praktis. Ya, sudah kayak gitu. Jangan dilap pakai tisu. Kenapa kalau pakai tisu? Kalau pakai tisu itu justru alkoholnya itu ngeresep ke tisu. Jadi khasiatnya kurang untuk membunuh bakteri dan virus yang ada di smartphone ini. Kalau masker sih gue nggak saranin lo semprotin alkohol ke bagian dalam ini. Kenapa? Karena alkohol itu mengandung, apalagi hand sanitizer, mengandung berbagai zat kimia. Zat kimia itu tidak bagus kalau dihirup oleh hidung dan paru-paru kita, karena itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit. Jadi gua nggak menganjurkan kalian menyemprot alkohol atau hand sanitizer ke masker ini. Lebih baik kalian masukkan ke sini sinar UV atau kalian cuci setiap hari, gitu aja. Oh iya, menurut pemerintah kan katanya masker kain ini hanya bisa dipakai selama 4 jam saja. Jadi kalau kalian punya ini, kalian bisa bawa ke kantor, kalian bisa bawa pulang pergi rumah kantor. Karena ukurannya portable, ini mungkin kira-kira sekitar 500 gram atau kurang ya, mungkin sekitar 400 gram. Oh ya, ini gua sudah tes pakai power bank. Power bank gua itu bisa nyalain alat ini, cuma ketika startup itu kan dia perlu waktu sekitar 1 menit. Nah, setelah 1 menit itu power banknya mati, sehingga melakukan restart ulang lagi dan gitu-gitu terus. Restart ulang lagi, boot awal lagi, mati lagi, gitu lagi. Jadi power bank tidak berfungsi. Jadi lebih baik alat ini dicolok di stop kontak. Dan setelah gua tes wireless chargingnya, iPhone XR ini dari 20% sampai 50% itu bisa terisi sekitar 55 menit. Jadi ya tidak cepat juga ya, biasa aja, standar. Ya cukup sekian aja untuk video gue kali ini, semoga bermanfaat buat kalian. Tetap semangat, tetap happy, dan sampai ketemu di video gue selanjutnya. See ya!